Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat desa semuanya, kita lanjutkan video yang kedua ya. Tadi kita sudah menyelesaikan tutorial bagaimana cara tutup buku tahunan, kemudian menghitung dan membuat laporan SPT tahunan, kemudian juga pencatatan saldo awal tahun untuk 2025. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun proposal atau program kerja baik untuk pusat, BUMDes pusat maupun unit baru yaitu unit ketapang domba, penggemukan domba ya. Nah, untuk pusat saya akan mencontohkan cash flow saja ya, cash flow. Jadi lebih ke kinerja keuangan ya. Jadi cash flow-nya sudah saya siapkan formnya. Nah, seperti ini. Ini adalah cash flow BUMDes pusat ya. Jadi di sini sumber penerimaannya pun ada saldo kas ya, maaf. Ini selama 1 tahun sampai Desember. Kemudian saldo awalnya ini di Januari itu berarti dari akhir tahun 2024 ya, atau yang sudah kita buat tadi. Kita buka bisa di nyarinya di neraca saldo aja. Nah, ini adalah kas akhir. Berarti jadi kas akhir 2024. Ini adalah kas tunai ya, ini kas tunai. Seharusnya sih kalau kas itu ya kas tunai dan bank. Berarti kita lihat di neraca. Ini saya contohkan saja ya, semuanya yang ini 55 sekian. Oke, kasnya itu adalah 55. Ini kas akhir 2024, karena itu kan laporan Desember, menjadi awal di tahun 2025 seperti halnya tadi. Nah, sekarang juga di cash flow begitu ya di sini. Nah, itu menjadi kas awal. Nah, ini untuk pendapatan dari unit-unit yang ada, apa saja, ya ini sesuaikan dengan yang teman-teman ada berapa unit. Nanti yang pendapatan dari usaha baru ketapang di sini ditambahkan dan seterusnya. Kemudian juga kita kan ada permohonan penyertaan modal untuk unit baru yaitu unit ketapang. Misalkan estimasi akan cair di Mei. Nah, di sini misalkan 200 juta. Misalkan pagu dedeknya 1 miliar, berarti 20%-nya itu 200 juta. Ini contoh aja ya. Nah, seperti itu teman untuk pengeluaran-pengeluaran ini juga ini lebih ke gaji pengelola berarti. Nah, ini direktur, sekretaris sesuaikan. Ini rencana keuangan. Jadi kita itu dalam 1 tahun itu mempunyai pedoman untuk target penerimaannya sini dan untuk pengeluaran ya ini karena ini tadi disetujui dalam musdes semuanya. Jadi kita berpatokan pada ini. Nah, sudah ada. Ini pengeluaran itu baik pengeluaran yang sifatnya biaya operasional atau habis pakai yang non biaya. Yang non biaya contohnya di bawah ini ada pembelian aktivitas tetap ya. Misalkan rencanakan tadi kan membeli laptop, membeli apa gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk poin-poinnya tinggal ditambah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMDes kan berbeda. Nah, ini sudah siap. Misalkan ini nanti dituangkan dalam eh, program kerja. Nah, di sini ya, program kerja. Namun sebelum ke program kerja ini, saya akan membuat analisa usaha untuk ketapang domba penggemukan ya. Nah, ini sudah saya buat kebutuhannya untuk pengembangan domba sebanyak 50 ekor. Kemudian dari POM ini seperti yang kemarin, kita pindahkan ke POM, belum dibuka ya, ke POM analisa. Nah, yang ini, POM analisa yang kedua. Ini saya ada dua cara atau model ya. Langsung saya ke penyusutan dulu saya ya, ke penyusutan. Penyusutan ini untuk diketahui aktif apa biaya tetapnya, karena biaya tetapnya itu hanya dari penyusutan aja. Karena untuk penggemukan domba ini hanya 3 bulan ya, jadi per 3 bulan itu panen. Sedangkan untuk alat-alat yang diberi itu kan umurnya 5 tahun, jadi bisa terus-terusan dipakai sehingga modal pertamanya aja ini yang besar ya untuk alat dan tempat. Alat dan tempat yaitu kalau tempatnya kan tadi ada kandang ya, kandang. Kandangnya aja kan nilainya, nah ini 30 juta gitu untuk 50 ekor. Untuk 50 ekor kapasitas 50 ekor itu ya senilai 30 juta. Ini estimasi ya, estimasi bukan harga jadi, bukan paket. Nah, ini kebutuhan yang lainnya, kemudian domba bakalan yang usia yang maaf tadi 20 kilograman ya.
dengan harga asumsi 2,5 juta pakan ini untuk 90 hari atau 3 bulan, listrik juga sama obat-obatan 3 bulan. Kemudian nanti ada operasional ini untuk pekerja hanya 1 orang selama 3 bulan 3 juta. Ada biaya tertungga dan sewa kendaraan dimungkinkan perlu ini seperti ini Pak. Jadi total kebutuhan modal adalah 185 juta. Nah, untuk mengetahui berapa biaya variabel dan biaya tetap ini kan totalnya ini. Tapi selama 3 bulan itu kan bukan 50 juta sekian. Maka kita entry di sini. Nah, ini kan per bulannya berarti tinggal kali 3 bulan. Sudah saya siapkan di sini. Nah, ini. Nah, per 3 bulannya biaya tetap 2.513.750. Nah, ini ya. Biaya tetap satu periode. Satu periode dalam penggemukan domba. Kemudian total biaya variabel. Biaya variabelnya, nah ini biaya tetapnya 2513, dan ini TFC ya, total fixed cost, kemudian TVC, ini total variable cost-nya 135. Ini 135 dari mana? Variabelnya itu ya tadi yang oke, kita ke sini ini ke nah ini 135 itu penjumlahan dari nah ini modal kerja, saprodi dan lain-lainnya, kemudian modal operasional. Nah, ini adalah biaya variabelnya. Tuh, kemudian juga diketahui, ini kan total biaya selama satu periode ya. Penerimaan, nah ini. Penerimaan ya, mudah saya buat. Penerimaan, nah ini. Penerimaan dari hasil kelayakan usaha pengembangan domba, 50 ekor itu, setelah 3 bulan itu diestimasi harganya 2.950 dan kotoran domba dapat 3 juta sekian, jadi 150. Ini rumus-rumus ini langsung sudah tinggal teman-teman digunakan, disesuaikan dengan hasil surveinya. Data angka ini adalah data angka estimasi ya. Kalau teman-teman itu harus hasil survei yang sesungguhnya. Selain yang tadi juga, yang ini, yang penerimaan pendapatan juga sesuai yang arus kas. Ini sama aja, cuman beda model aja ya. Kalau ini lebih terlihat nih bulan ke-1 gitu ya. Ini bukan bulan Januari satu ini, tapi bulan ke-1. Bisa jadi kan cairnya itu bulan 5. Berarti bulan 5 itu bulan ke-1. Bulan Mei ya maksudnya. Bulan Mei itu bulan ke-1. Ini contoh, misalkan pencatatan modal desa, nah ini 185. Dan karena butuhnya 185 jadi ditransfer dari pusat ke unit itu 185. Kita ubah atau kita cantumkan di sini. Nah, penyertaan modal yang 200 juta itu nanti ini kan penerimaan, nanti dikeluarkan disertakan pada nah ini unit pengembukan domba di bulan ini adalah senilai nah ini. Nah, di sini misalkan bulan Mei ya bulan ke-1 itu bulan Mei. Gitu. Nanti ini diterima sama unit di sini. Nah, ini kan diterima di sini dari BUMDes Pusat. Baru oleh unitnya dikeluarkan untuk pembelanjaan sesuai rencana yang tadi ke kandang membangun 30 juta, kemudian tempat minum domba, alat kebersihan dan lain-lain. Ini peralatan 20, kemudian beli bibitnya 125 juta sebanyak 50 dan ini untuk pakan selama 90 harinya dibelikannya sesuai kebutuhan per bulan. Ini ya contohnya seperti itu. Nah ini di akhirnya akan diketahui sisa kas akhir 69, 35, dan 150 gitu ya. Ini sisa kas bukan laba rugi. Nah kalau proyeksi laba ruginya kayak gini. Tadi kan sudah diketahui biaya tetap. Kalau di sini HPP di LDI. Ini akan sama hasilnya dengan yang hasil dari nah ini penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan di bawahnya ada ya teman-teman nanti tinggal dicek. Nah, ini kan pendapatan 12 juta sekian. Ini ini kompas langsung di bulan ketiga ya begitu. Tapi kalau melihat di proyeksi laba rugi, nah di sini ini kan 21 itu hasil di bulan ketiganya. Tapi pengeluaran sebelumnya sudah ada, maka kalau ini dijumlahkan untuk tiga-tiganya ya ini ditambah
kerugian tahun pertama, kerugian tahun kedua, karena belum berpenghasilan dan baru dijual kan bulan ketiga. Nah, punya kelebihannya 21. Itu berarti bukan 21 karena harus mengganti sebelumnya yang min, begitu yang rugi. Nah, jadi 12. Nah, ini sudah saya. 12.701 sama dengan dari yang penerimaan pendapatan yang ini. Nanti dipelajari aja sama teman-teman ya. Nah, itu. Ini sama. Ada dua cara. Silahkan. Proyeksi neraca ini karena kita akan membuat neraca nanti. Kalau sama seperti ini. Neraca di sini. Nah, jadi dari hasil-hasil pengeluaran tadi, ini kas 69 dari mana? Ini ada di arus kas. Nah, ini kan. Kas akhir. Kalau di neraca ini ada di kas. Aset lancar ini 100 damai itu yang domba tadi yang dibelikan. Yang domba yang dibelikan itu kan aset lancar. Nah, ini 125. Kemudian proyek yang berikutnya, jadi modal yang sekian itu, yang 108 miliar itu terjelaskan di sini di neraca. Ada di peratanan mesin 20, ada di gedung bangunan 30. Kemudian ada, nah ini total satu sekian untuk asetnya. Kenapa turun? Karena di bulan pertama itu rugi. Nah, ruginya 4,237,917. Nah, ini diketahui per bulannya kalau di sini. Kemudian yang ini ada yang dalam kurung apa? Ini adalah penyusutan dari aktiva tetap tadi. Nah, kalau di sini di ya penyusutan. Nah, ini per bulannya kan 837, 837 ya. Nah, maka dia di neraca akan di laba rugi. Nah, ini menjadi pengurang di neraca itu pengurang harta di atasnya. Harta. Jadi yang totalnya tadinya sekian puluh juta. Nah, ini untuk peralatan dan mesin yang tadinya senilai 50 juta sekian tinggal 49 sekian karena menyusut tiap bulan masa manfaatnya atau eh, nilai bukunya gitu ya. Seperti itu. Untuk biaya ini tidak mengeluarkan uang ya. Tadi sudah dijelaskan di video pertama. Bah, bagaimana rasionya? Rasionya ini 1,09 berarti layak untuk dilanjutkan. Ini dari rasio RC. Untuk penjelasannya itu ada. Ini karena video ketiga saya tidak akan rinci ya menjelaskan. Dan juga kita diketahui keuntungan tadi 12,7 nih. Pakai rumus ini bisa, pakai proyeksi laba rugi juga ini bisa. Begitunya. Jadi silakan teman-teman enaknya yang mana. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Keuntungan yang didapatkan selama satu periode 3 bulan yaitu sebesar 12 juta sekian. Jika dihitung per bulan maka selama 3 per bulannya itu dirata-rata menjadi 4.200.000. Kalau dibandingkan dengan UMK Ciamis itu kan 2 juta sekian per bulan, maka per bulan 4 juta sekian ini sangat menguntungkan begitu ya. Karena ini baru dikurangi HPP ya harga produksi, belum ada pengeluaran-pengeluaran untuk honorarium pegawai ya. Baru membayar upah pekerja itu biaya produksi masuknya ya. Nah, seperti teman-teman ya silahkan untuk eh, ini sebagai bahan referensi bagi teman-teman yang akan membuka usaha unit ketapang jenis penggemukan domba. Silahkan ini sebagai referensi supaya tidak berpikir dari nol, minimal ini bisa dikembangkan. Nah, kalau misalkan mau 12 bulan ini tinggal terus. Bedanya nanti pembelanjaan di bulan keempat untuk alat-alat ini kita tidak beli lagi. Akan saya contohkan ya. Akan saya contohkan. Jadi di bulan kandang kan tidak bikin lagi. Peralatan ini tidak bikin lagi. Jadi langsung ke sini. Jadi maka dia akan labanya akan tinggi di spesial aja ya. Spesial. Karena sudah tidak mengeluarkan lagi untuk, tapi tetap penyusutan itu ada ya. Bapak kerja ini tetap ada. Ini untuk 3 bulan keduanya. Ini contohnya. Berarti dalam 1 tahun itu bisa panen 4 kali ya. Bukan 1 tahun ya selama 12 bulan. Karena hitungannya tidak dari Januari. Nah ini kan ke proyeksi laba ruginya. Ini yang bulan keempat. Untuk eh, untuk di bulan ke-1 ke-2 ya akan sama begitu ya. Akan sama tapi kita kan tidak membeli, tidak membuat kandang dan lain-lain. Oke, nah ininya misalkan flat ya di bulan ketiga pun sama misalnya bulan ya di panen yang kedua kalinya misalkan sama.
Oke, ini belum di sum. Nah, 22.105 sama. Ini per bulannya sama juga. Ya, nah gitu ya. Ada perbedaan nggak? 21 sama aja kan begitu ya per bulannya. Ini tinggal begitu ya caranya teman-teman kalau untuk mau menambahkan ke yang berikutnya. Tinggal link-linknya dicek aja. Mudah sekali kan? Oke. Nah, bagaimana menuangkannya ke Word yang ini proposalnya? Nah, ini saya langsung di bab 4 ini yang merah sesuaikan ya. Yang merah saya blok merah itu sesuaikan dengan kondisi profil dan lain-lain di BUMDesnya masing-masing. Nah, bab 4 ini baru isi untuk rencana kegiatan dan kebutuhan. Usaha yang dikembangkan adalah, nah ini penggemukan domba, kebutuhan dari usaha penggemukan ini penggemukan atau petening domba, adapun kebutuhannya adalah ini. Ini tinggal, nah ini sudah saya bikin JPEG-nya ya di samping-samping. Dan ini bisa diedit. Misalkan ini saya hapus, 0, maka di sini pun akan, nah hilang. Saya undo, nah saya undo 30 ke sini pun sama ada 30 ya teman-teman. Karena ini sudah JPEG-nya JPEG di link-kan, JPEG link. Seperti itu teman-teman ya. Supaya pada saat dikopikan ke sini itu kita tinggal geser-geser, ya geser-geser aja begitu ya. Tinggal disesuaikan. Oke, nah ini rencana lokasi, ini sesuaikan di desa masing-masing, teman-teman. Kemudian ada persaingan usaha, strategi pemasaran. Kemudian, nah ini yang tadi untuk analisis. Nah, analisisnya biar tetap. Kemudian dicari, sudah diketahui biaya variabel. Ini pakai tabel-tabel aja biar mudah membacanya. Tinggal dipelajari ya. Mudah. Oke, silakan. Mudah-mudahan bagi teman-teman bisa di, apa bisa ada gambaran ya untuk membuat proposal dan analisa kelayakan. Nah, terima kasih. Silakan sahabat Ponca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa. Bagi yang mau mengunduhnya silakan di deskripsi ya. Tinggal di deskripsi aja, minta akses. Nanti saya konfirmasi ke WA dan nanti akan saya berikan aksesnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.